teman-teman geng motor. Saya juga pembina di Biker Subuh. Saya bilang, hei teman-teman, malam Ahad atau Ahad malam, pokoknya mau nongkrong di alun-alun silakan. Tapi subuh, masjid. Soalnya namanya udah bagus kan, biker subuh. Kalau telat jadi biker suruk kan nggak enak. Datang dia, anak pang juga, itu rambutnya Habib, tahu nggak? Mereka rambut gitu pakai apa, Habib? Pakai lem kayu. Iya, pakai lem kayu. Makanya saya bilang, antum kalau ke masjid sholat berjamaah harus saf pertama. Karena depannya kan kosong atau tembok. Nah kalau saf kedua kan kasihan kan, yang depan dia apaan nih nyenggol-nyenggol. Ajari mereka. Kadang mereka bilang, bang, kami mau sholat di masjid, tapi karena oh ini persatuan Islam. Ada nggak dulu Islamofobia? Nggak ada. Ada nggak orang Hindu Bali ngerti agama Islam? Nggak ada. Nggak tahu siapa itu Nabi Muhammad, nggak tahu apa itu Islam. Saya benci sama Islam dulu. Karena apa? Daerah saya 2 kali dibom, 2002, 2004. Lihat yang ada model begini, jalan di Kute, di Denpasar, habis, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Sehat teman-teman semua? Masya Allah. Kantongnya sehat? Tak kenal maka tak ta'aruf. Oh, udah ta'aruf baru sayang. Jadi ta'aruf dulu. Yang saya hormati Habib, Bapak Sekjen semua. Saya punya nama Islam. Nama Islam saya Muhammad. Kalau nama pemberian orang tua, Dewa Putu Adi. Gelar kebangsawanan di Bali, Warma Mahadewa. Jadi di Bali itu ada 9 puri, 9 kerajaan. Dan tidak pernah ada sejarah di kerajaan Bali itu putra-putrinya saling menikah. Baru terjadi sama orang tua saya, satu-satunya. Jadi saya Bali Tok-Tok, Bali Tulen, Hindu Tok-Tok, Hindu Tulen, karena nggak ada campurannya sama sekali. Saya pergi ke Jakarta itu di akhir umur 15 kalau nggak salah. Karena saya bilang, saya musisi, saya main gitar. Tahu grup band saya? Hah? Bukan, itu Om. Dewa Bujana itu Om. Dulu band saya tuh lagunya tuh, lumpuhkanlah ingatanku, hapuskan tentang di. Oh, ini pasukan galau semua udah pasti. Ke Jakarta bilang sama ayah saya mau jadi musisi di Jakarta. Pertama kali ke Jakarta saya tinggal di rumah kontrakan di Matraman sini. Masya Allah, dekat sekali rumah saya, lama di sini. Bersama kakak angkat saya, bukan kakak kandung, tapi kakak angkat. Dulu belum dikenal sama sekali, namanya Master Limbat. Orangnya bawel, cerewet, dimarahin lulu saya. Tapi kehidupan saya itu di Bali tidak pernah mendengar sejarah-sejarah Islam. Gak pernah. Begitu pindah ke Jakarta, baru tahu. Jadi saya belajar Masyumi itu dari SMP. Oh ini persatuan Islam. Ada nggak dulu Islamofobia? Nggak ada. Ada nggak orang Hindu Bali ngerti agama Islam? Nggak ada.
nggak tahu siapa itu Nabi Muhammad, nggak tahu apa itu Islam. Saya benci sama Islam dulu. Kenapa? Daerah saya 2 kali dibom, 2002, 2004. Lihat yang ada model begini, jalan di Kute, di Denpasar, habis, Bu. Kakek saya seorang pendeta, sangat diagungkan di Bali. Cucunya kayak teroris katanya. Saya sekolah kependetaan itu tahun 2004 sampai 2006 di India. Waktu itu sekolah tinggi agama Hindu untuk belajar Weda. Tapi di situ cikal bakal saya mengenal Islam. Saya bertemu seorang guru, seorang doktor, yang akhirnya saya belajar dengan beliau lebih dari 5 tahun sampai akhirnya mensahadatkan saya di tahun 2017 waktu itu. Jadi saya baru kurang lebih hampir 5 tahun saya masuk Islam. Itu Dr. Zakir Naik. Jadi saya menghafalkan kitab suci agama manapun. Sampai hari ini saya masih DPO polisi. Karena di YouTube saya, di medsos saya selalu bilang Islam dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada di semua agama dan ada di semua kitab suci. Ada. Saya kalau kasih materi pembelajaran tentang kitab suci agama lain, religion comprehension, perbandingan agama, itu bisa 4 sampai 6 jam. Dan saya bisa bongkar semuanya. Saya bilang kalau saya dijadikan tersangka kemudian dipenjara, saya bongkar semuanya. Dan itu saya lakukan waktu itu di Bali. Saya lakukan waktu itu di negara-negara yang mayoritas non-Islam. Islam ini apa sih? Islam ini selamat, Islam ini salam. Kalau kita ingat kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat perang Uhud, Rasulullah luka tidak? Luka, berdarah, iya. Tapi Nabi sibuk mengelap semua luka-lukanya, jangan sampai menetes ke tanah. Dilus lagi ke dadanya, diusap lagi. Para sahabat bingung, ya Nabi Allah, kenapa kau sibuk sekali mengelap darahmu sampai tidak mau menetes ke tanah? Ah, ini teroris. Iya. Bahkan orang Islam ngelihat jenggot saya aja dibilang, bang potong bang, kayak teroris. Ada anak muda yang mau hijrah, dia belajar lebih dalam tentang agama Islam. Dia bilang sama orang tuanya bilang apa? Nak, jangan jadi Islam fanatik, Islam biasa-biasa aja. Saya bilang Islam biasa tuh Islam apa? Islam biasa nggak sholat gitu, biasa nggak puasa atau gimana? Bahkan itu tadi yang disampaikan Pak Ketua Umum, Bapak Ahmad Yani. Saya hafal namanya karena saya tinggal di Jalan Ahmad Yani di Bekasi. Hafal jadinya. Beliau bilang identitas. Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, badan saya memang bertato semua, tapi saya nggak pernah ninggalin peci saya. Walaupun orang bingung lihat atas, bawah, atas, bawah. Kadang-kadang diundang di masjid kayak begini, dia bilang, Wahabi ente katanya. Oh, dia bilang Wahabi, liatin KTP tuh, dewa. Nggak ada Wahabi itu, dewa. Mereka yang salah menilai Islam. Ada mu'alaf baru sehari sahadat, besoknya nelpon saya, bang teman kantor nanya, saya Islamnya NU apa Muhammadiyah katanya. Ya Allah, ini penyakit umat Islam kita saat ini, nggak mau bersatu. Bahkan teman-teman, banyak teman-teman saya Syekh dari Gaza datang. Umat Islam di Indonesia banyak. Kalau dikumpulin semua umat Islam se-Indonesia, kemudian pergi ke Palestina, bantu saudara-saudara kita di Palestina, berhasil nggak? Enggak. Berangkat semua, dikumpulkan umat Islam seluruh Indonesia, berangkat kita ke Palestina, Allahu Akbar, jalan. Sampai sana, habis. Ditanya, loh mana umat Islam Indonesia? Habis Pak, ribut di jalan. Perkara kunut nggak kunut, perkara bid'ah, oh buku ribut apa di jalan, habis, nggak ada yang nyampe di Palestina. Itu umat Islam kita. Gimana kita mau menang? Bersatu saja tidak. Jangan duluan marah. Bayangkan umat Islam yang terpecah-pecah ini, di dalamnya penyusup banyak.
Guru-guru saya salafi nggak pernah mengajarkan membid'ahkan orang. Itu video di YouTube dipotong semua. Guru saya, Habib Bahar, setiap saya punya soalan, punya pertanyaan, beliau jawab semua pertanyaan saya. Habis dijawab, dia ambil kitabnya. Ini dewa. Yang tadi saya sebutkan ada di sini, ada di sini. Ini baru guru. Dikasih barang buktinya, no ada di sini. Saya belajar. Apalagi guru ngaji saya, Ustadz Adi Hidayat, kebetulan tetangga rumah. Saya bersyukur masuk Islam itu Allah kasih kemudahan banyak. Saya baru masuk Islam aja udah ketemu Nabi. Iya, 6 Nabi. Ada di Garut, ada di Cianjur, ada. Saya pernah ketemu malaikat, udah meninggal, ditangkap sama polisi 4 tahun kemarin. Coba, polisi kita nangkap Jibril. Coba. Dan baru kemarin saya ketemu 2 Imam Mahdi, 1 di Pondok Kopi. Pengikutnya ada nggak? Ada. Ada Islam Jasun kemarin di Cirebon, saya ketemu, nabinya Tugimit namanya. Ini jangan ketawa bu, emang bener. Mereka syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Tugimin Rasulullah. Masuk, gue bilang jelek amat. Sorry yang namanya Tugimin, bukan bapak yang jelek, mereka dia. Ada yang bisa ngeluarin duit dari belakang punggung gitu, jadi nabi. Ini tandanya apa? Umat Islam kita nggak punya edukasi, nggak punya pendidikan, dan tidak mau belajar Islam. Saya baru masuk Islam saja di tempatnya Ustadz Adi Hidayat. Ini anak umur 5 tahun, 6 tahun, sudah bisa baca Quran, hafal. Apa surat terpendek di Al-Quran? Al-Kautsar misalnya. Hafal? Baca dari belakang bisa nggak? Al-Fatihah yang setiap kita baca, setiap hari kita baca sholat, baca dari belakang ke atas bisa nggak? Nggak bisa. Mereka mainnya hafalannya halaman. Buka halaman sekian, baca ayat paling kiri, yang paling tengah. Surat apa itu? Ayat apa? Kalau kita di Ustadz Adi Hidayat itu belajar 5 ayat. Itu jadi patokan. Misalnya orang bertanya Al-Baqarah ayat ke-6, yang saya ingat ayat ke-5-nya dulu. Ulaika alamu mirabbihim wa ulaika humul muflihun. Baru tahu 6-nya, baru tahu 4-nya, baru tahu 7-nya, sama. Jadi patokannya kayak gitu. Ternyata Al-Quran bisa dihafal. Mereka yang merasa agama paling tua, agama paling duluan dibandingkan Islam, coba bawa satu saja orang yang hafal Al-Quran, yang hafal kitabnya, nggak usah semua, 1 lembar saja. Atau bahkan 1 ayat saja, tidak salah titik dan komanya. Gak ada. Hanya Islam. Semua kitab suci di dunia ini dibakar, dihanguskan, dihabisi. Softwarenya, hard drive-nya, semua hapus, bakar semua. Kira-kira yang kembali utuh apa? Al-Quran. Jutaan penghafal Quran di dunia ini. Ada imam baca ayat Quran salah, diperbaiki sama makmumnya di belakang. Tahu. Ini Islam. Islam bawa rahmat semua. Nah, sekarang kita yang bertanya pada diri kita, apa kita sudah bawa rahmat buat orang? Siapa di sini yang sudah mensahadatkan 1 orang? Ada? 2 orang ada? 2 orang? 3? Masya Allah. Habib memang udah calon surga, udah jatahnya, Masya Allah. Saya sahadatkan lebih dari 5.000 orang. Karena Allah, bukan karena saya pintar. Terakhir waktu itu ada pendeta datangi saya, dia bilang, kamu dewa ya? Yang gitaris band masuk Islam, viral di YouTube. Ya Pak, ada apa? Tahu agama kamu agama perang? Tahu nabi kamu tukang kawin? Nabi kamu pedofil, anak kecil dikawinin? Tahu agama kamu agama pembunuh? Agama teroris? Teman saya dari Turki udah bangun nih, udah mau lempar piring ke mukanya. Saya bilang, sabar. Dia maki-maki Islam, dia maki-maki Nabi, saya dengarkan. Bukan saya nggak marah, tapi saya tahu dia nggak kenal Islam. Sudah begitu, dia selesai bicara, saya balik tanya, Pak Pendeta, boleh saya bertanya? Boleh. Bapak mau teh apa kopi? Saya baru hina agamamu, saya baru maki-maki nabimu, kau tawarkan aku minum. Nggak enak Pak ngobrol, nggak ada kopi. Saya bilang.
Dan wallahi saya nggak pakai dalil apapun, tidak debat apapun, besoknya syahadat dia. Pendeta. Cuman menunjukkan apa? Adab dan akhlak Islam. Nabi membawa rahmat buat kita umat manusia. Itu sebetulnya hanya membuat kita yang manusia menjadi manusia. Tidak seperti hewan. Ingat dulu Indonesia ada PKI, dia bunuhin jenderal semua. Sekarang kebalik, jenderal bunuh. Katanya fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Dia fitnah juga, bunuh juga. Wah, double. Parah. Orang jahat banyak. Islam memerangi orang jahat. Di GNAI, Gerakan Nasional Anti Islamofobia, saya juga mengajak mereka yang non muslim. Mungkin kalau lihat YouTube saya atau YouTube Bang Refli Harun, saya ngajak tuh banyak mereka yang Tionghoa apa segala macam. Bahkan salah satu kemarin saya ajak ke Habib Rizik sama Habib Bahar. Dia bingung, Bang Dewa, kok Habib Bahar baik ya? Ya baiklah. Saya dipeluk, ditawarin kopi, minum, ngobrol. Saya bilang umat Islam jahat kepada mereka yang jahat, bukan jahat kepada umat manusia. Sekarang balik lagi, bagaimana kita mengenalkan Islam keluar, bagaimana kita mengenalkan Nabi kepada mereka. Ajak. Berapa banyak di luar sana wanita-wanita muslimah kita nggak berkerudung, kan kasihan. Jangan malah, Neng, agamanya apa? Islam, Bu. Kok nggak pakai kerudung? Gerah, Bu. Ih, neraka jahanam. Nggak gitu. Dakwah nggak gitu. Istri saya sama saya tuh di mobil tuh suka nyiapin kerudung, mukena gitu. Ngelihat yang masih pakai rok mini. Kan anak sekarang kan gitu ya, celananya pendek. Cewek-cewek tuh, saking pendeknya balapan sama celana dalam tuh. Saya bilang, Masya Allah Mbak, cantik banget. Sampai istri saya bilang, ini kalau suami saya lihat bisa naksir suami saya. Bentar Mbak, saya punya hadiah. Dia bawa kerudung, pakai ya Mbak ya. Kalau nggak dipakai, kasih orang aja, jangan dibuang. Habis itu, wah, difotoin, Masya Allah Mbak, cantik banget Mbak. Jadi 100 kali lipat lebih cantik. Itu dakwah. Karena perempuan seneng dibilang cantik. Cowok kan kalau selfie nih, laki-laki nih, anak muda, kalau selfie paling alis naik satu, cekrek, selesai. Itu enggak. Kalau cewek, wow, cuk 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 cuk, buka galerinya sama semua fotonya. Karena senang dibilang cantik. Dakwahi mereka. Kenalkan pada Islam. Ini sudah berkerudung, sudah bercadar, terus bilang, Bang, semua agama sama. Kalau semua agama sama, sana masuk Tionghoa, jangan Islam. Sana Konghucu sana. Jangan Islam. Karena para musuh-musuh Islam sekarang trennya bukan mengajak kita untuk murtad, bukan. Bukan mengajak anak muda kita untuk meninggalkan Islam, bukan. Tapi menghancurkan akidahnya. Dihancurkan akidahnya. Semua agama sama Bang. Banyak YouTube tuh saya lihat, oh nih sekarang pernikahan beda agama, betul nggak? Allahu Akbar. Gimana kita bisa diam? Terus partai Masyumi diam gitu. Kader-kadernya Masyumi diam gitu. Emak-emak militan diam gitu. Dakwahi mereka. Saya datang ke pelosok, saya datang mereka yang lagi minum-minum, mabok. Itu bukan tendangin semua botolnya, haram-haram, neraka-neraka, enggak. Saya bawa gorengan, saya bawa makan, bro. Minum terus, masuk angin ente. Dia ada bakwan, waduh Bang, sudah potin dari mana? Dari masjid. Saya bilang mau makanan, lapar, ke masjid, banyak makanan. Akhirnya apa? Dia jadi pemuda masjid. Di Bekasi saya bikin pengajian, itu anak pang. Di Solo saya bikin Ekspreso, Ekspreman Solo. Saya bikin organisasi namanya Ekspas, Ekspreman Pasar. Mukanya serem-serem. Jin aja lihat dia minder, saking seremnya. Tapi apa yang mereka lakukan? Dakwah. Di penjara saya ketemu, dipeluk sama siapa? Rian. Tahu Rian?
Rian Jombang, Masya Allah, yang ribut sama Habib Bahar. Mereka ini cuman kepingin disentuh sama Islam. Banyak saudara-saudara kita mu'alaf yang hidupnya masih sulit, kemudian dia tanya, bang, katanya kalau saya masuk Islam, saudara saya banyak. Mana saudara-saudara saya? Anak sama anak saya, tiga-tiganya dari kemarin nggak punya beras, belum makan. Mana saudara-saudara saya? Teman-teman geng motor, saya juga pembina di Biker Subuh. Saya bilang, hei teman-teman, malam Ahad atau Ahad malam, pokoknya mau nongkrong di alun-alun silakan. Tapi subuh, masjid. Soalnya namanya udah bagus kan, Biker Subuh. Kalau telat jadi Biker Suruk kan nggak enak. Datang dia, anak pang juga, itu rambutnya Habib, tahu nggak? Mereka rambut gitu pakai apa, Beb? Pakai lem kayu. Iya, pakai lem kayu. Makanya saya bilang, antum kalau ke masjid sholat berjamaah harus saf pertama, karena depannya kan kosong atau tembok. Nah kalau saf kedua kan kasihan kan, yang depan dia apaan nih nyenggol-nyenggol. Ajari mereka. Kadang mereka bilang, bang, kami mau sholat di masjid, tapi karena mereka tahu kami anak pang, baru buka sepatu saja sudah diusir, nggak boleh sholat. Dan kalau saya dakwah kemana-mana, lihat masjid, musola, ada orang bertato, tato sampai muka sini segala macam, saya bilang masjid sukses. Masjid sukses ini, bisa ngajak orang-orang kayak begitu. Yang tadinya nggak kenal Islam, nggak kenal berjamaah, jadi tahu berjamaah, sholat berjamaah. Balik lagi, gimana kita kenalkan Islam pada mereka? Bagaimana kita kenalkan Nabi kepada mereka? Dengan adab dan akhlak. Lewat anak muda masyumi, lewat teman-teman semua, anak biker, karate tadi, dan sebagainya. Ayo, kita bikin komunitas memanah, kemudian kita ajarkan dakwah. Yuk sholat dulu yuk. Saya kepingin anak muda kita, ya anak muda kita, bro, kita main futsal yuk. Jam berapa? Jam 8 nih. Teman-teman udah pernah ngumpul? Oke, kita ngumpul jam berapa? Ngumpul jam 6:30 yuk, tapi di masjid dulu. Kita sholat isya dulu, habis sholat isya baru kita ke lapangan. Itu baru. Ini pengajian masjid sepi, alun-alun rame, pacaran mereka. Wallahu akbar. Segalanya untuk pacarnya. Pacarnya gigit nyamuk, dikejar nyamuknya. Tahu udah nikah, lupa. Entar udah tua, udah di atas 40, 45, 50, baru pakai kerudung. Tahu nggak, Ibu? Syarat pakai kerudung apa? Cantik. Dan semua perempuan cantik. Istri saya aja, tiap pagi saya bilang, cantik banget sayang. Padahal tahu dia saya bohong. Tapi tetap aja seneng, bisa aja. Karena perempuan tuh selalu kan kebalikannya. Dia bilang nggak ada, berarti banyak. Saya bilang, Pak, kita mau kondangan, aku nggak ada baju. Buka lemari, baju semua. Dia bilang, gimana ini ceritanya? Saya kalau dakwah keluar kota, pulang misalnya seminggu sekali, istri suka ngajak ke mall, Pak. Ajak ke mall, gandeng. Orang lihat, Bang Dewa mesra sama istrinya. Bukan mesra, Bu. Ini kalau saya lepas, dia masuk toko sana, masuk toko sana. Ini bahaya buat saldo. Jadi saya gandeng terus. Mau berangkat kondangan aja, ini berantem bisa 2 jam. Dia bawa baju 2, biru sama merah. Dia nanya sama saya, Pak, pakai yang biru apa yang merah? Kan saya ditanya, saya jawab ya, merah aja, bagus merahnya. Tapi Pak, yang biru keren. Waduh, itu ribut gara-gara warna doang, berantem. Saya tungguin 2 jam, keluar hijau bajunya. Allahu Akbar. Ibu-ibu pengajian lebih parah lagi. Wah, mata merah, pipi biru, bibir kuning. Saya bilang, Bu, kenapa jadi kayak barongsai? Saya bilang, oh gini cantik Ustadz. Cantik buat suami. Saya pernah waktu itu dakwah di London, di Inggris.
Mereka bilang, kalian umat Islam tidak menghargai atau memberikan kebebasan kepada wanita-wanita muslimah. Karena wanita muslimah dikerudungin kayak korden begitu. Saya bilang, itu karena wanita Islam muslimah itu mewah. Karena teman-teman saya artis, selebritis segala macam, mereka punya mobil mewah-mewah, punya motor mewah-mewah, ada Ferrari, Lamborghini. Walaupun ruangan garasinya sudah pakai AC, pakai mesin ionizer, pengatur suhu, anti kuman, bayangin. Itu mobilnya masih dikerudungin, Bu. Mewah, nggak boleh sembarangan sentuh, nggak boleh sembarangan lihat. Karena semua wanita Islam, wanita muslimah adalah ratu. Ratunya bidadari, betul. Wah, kalau saya ceramah begitu depan bawa bapak, wah, ratunya begitu, Bang. Jangan lihat sekarangnya, lihat nantinya di sana, Masya Allah. Balik lagi saya sampaikan, kenalkan Islam, kenalkan Rasulullah SAW, sampaikan Islam kepada mereka. Mereka nggak semuanya kenal Islam, mereka tahu Islam hanya dari media. Teman-teman saya di Amerika itu dari jam 6 sampai jam 7 pagi, semua televisi di Amerika memberitakan tentang umat Islam yang mereka perang, tembak-tembakan, teriak Allahu Akbar, buar, meledak itu. Dan mereka nonton acara berita seperti itu sambil apa? Sambil ngopi. Ironis, karena apa? Ngopi budaya Arab. Terus kita yang mau Islam lebih baik, mau belajar Islam lebih dalam, dibilang kita orang mengikuti orang Arab. Menteri kita yang ngomong malah. Ini ngaco. Islam ini dari Allah. Mau tahu busana Arab yang bener kayak gimana? Itu yang perempuan nari perut. Ah, itu baju Arab. Masuk Islam tertutup, rapi. Bahkan dulu di Bali saja mereka itu harus tertutup dari atas sampai bawah. Mereka yang sekolah biarawati tertutup dari atas sampai bawah. Tanda apa? Tanda kesopanan dan tanda keimanan. Kita yang Islam nggak mau nunjukin itu. Saya bayangin, Habib, saya pernah berdakwah dan orang masuk Islam, dia Nasrani, Katolik, dia masuk Islam. Saya nggak pakai debat, nggak pakai apa, dia masuk Islam gara-gara baju saya. Bayangin, saya ke rumahnya main, lihat, bro, ente seneng bola? Enggak, kenapa emang? Oh, ini ada foto Batistuta. Oh, ini bukan Batistuta, ini Tuhan gue katanya. Oh, kok mirip? Saya bilang, bajunya panjang kayak begini. Kamu pernah nggak pakai baju kayak gitu kayak Tuhan kamu gitu? Nggak pernah. Lihat, sama. Jenggot nggak? Iya, sama. Ada yang masuk Islam cuman gara-gara wudhu. Dia nemenin temennya, bro, udah jam sholat, temenin dulu ya ke masjid. Dia wudhu. Dia ngelihat temennya wudhu, besoknya masuk Islam. Dia bingung sama umat Islam. Mau masuk masjid bersih-bersihnya kayak begitu. Kalau cuma cuci tangan, cuci muka, cuci kaki wajar. Tapi ini bersihin kuping, bersihin hidung, bersihin mulut. Emang dalam masjid gigit karpet? Kan enggak. Sampai begitunya umat Islam masuk masjid. Iya. Wah, saya masuk Islam. Luar biasa. Justru dari berdebat apa segala macam. Sekarang saya sebagai ketua Jabodetabek untuk organisasi namanya Arimatea. Dan kalau orang dan saudara-saudara kita yang Nasrani dengar Arimatea, pasti dipikir lembaga gereja. Karena memang nama Arimatea kita ambil dari nama Yusuf Arimatea, salah satu muridnya Yesus yang menurunkan Yesus dari tiang salib. Kemudian dia berkata, ini bukan guru, katanya. Dia yang lihat itu. Ini bukan Isa. Makanya dimasukkan ke dalam goa saja, tidak dikuburkan. Itu Yusuf Arimatea. Dan dia menyembah satu Tuhan. Mereka taunya Yusuf Arimatea, oh ini lembaga Nasrani. Enggak, Arimatea itu yang bentuk dulu Habib Rizik. Dulu
awal-awal Arimatea, dan itulah cikal bakal dari Mu'alaf Sentra Indonesia, MI Mu'alaf Indonesia, cikal bakal dari KNAP, Komisi Nasional Anti Pemurtatan, kemudian LDK, Lembaga Dakwah Khusus, MUI Pusat, segala macam organisasi Mu'alaf, organisasi anti pemurtatan itu dimulai dari Arimatea. Kita belajar kitab mereka semua. Yuk teman-teman semua, mungkin ini di akhir saya mau bercerita salah satu kisah. Ini kisah salah satu sahabat Nabi yang mungkin jarang diceritakan. Pernah dengar namanya Amru, Koko bin Amru? Pernah dengar sahabat Nabi Koko bin Amru? Gak pernah. Dia salah satu sahabat Nabi yang dijuluki manusia 1000 pasukan. Telunjuknya mengacung ke langit lebih mengerikan dibandingkan 1000 pedang yang terhunus. Ini zaman waktu perang dengan bangsa Persia. Pada saat itu bangsa Persia pasukannya 40.000 pasukan. Umat Islam hanya 10.000 pasukan. Saat itu minta kepada Amirul Mukminin. Waktu itu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ini tahun ke-11 Hijriah. Ya Amirul Mukminin, kirimkan pasukan bantuan karena bangsa Persia jauh lebih banyak dari pasukan umat Islam. Kata Amirul Mukminin, oke, sip. Yang dikirim 1 orang, Koko bin Amru, bertanya langsung, ya Amirul Mukminin, aku minta bantuan pasukan, kenapa kau kirimkan 1 orang? Apa kata Amirul Mukminin? Hai, yang kukirimkan itu Koko bin Amru, orang yang tidak pernah punya hijab dalam berdoa kepada Allah. Jadi apa yang dia lakukan? Dia ke atas bukit, kemudian minta pada Allah, ya Allah, ya Rabb, menangkan umat Islam. Menang. Bahkan pada saat itu pasukan Persia ditakuti dengan pasukan gajahnya, hancur. Dan itulah yang harusnya kita lakukan sebagai umat penerusnya. Demo, silakan. Datangi istana, silakan. Kuasai kursi-kursi DPR MPR, silakan. Tapi jangan lupa munajat pada Allah. Minta. Kadang-kadang kita jadi orang yang gak adil sama Allah. Demo bisa 5 jam, sholatnya 10 menit. Saya bilang sama teman-teman, apalagi teman-teman FPI, kemarin saya bilang ketemu sama Habib Muhammad di markas Mega Bendung. Saya bilang, Bib, teman-teman kalau habis demo, habis apa, habis nolong korban bencana atau apa, munajat sama Allah, minta sama Allah, menangkan umat Islam, persatukan umat Islam. Dan ini suka salah paham, satukan umat Islam, kan Rasulullah SAW menyampaikan di akhir zaman umat Islam ada 73 golongan, betul? Dan hanya 1 golongan yang diterima, yang mengikuti Al-Quran dan hadis. Yang disatukan yang ini, bukan 73 yang tadi. Yang Syiah juga kita ajak, bukan. Yang Ahmadiyah juga kita ajak, bukan. Yang Islam Nusantara, bukan. Mereka kan manis-manisin semua sekarang. Sekarang ada agama Islam Nusantara, Islam liberal, kemudian ada modernisasi Islam. Apa ini modernisasi Islam? Merah putih. Islam merah putih. Islam ya Islam, kita yang bersatu sekarang. Kita satukan umat Islam, satukan hati kita. Gak usah ribut-ribut masalah khilafiyah. Kita bicara yang usul saja. Sholat sama kok. Saya sama. Saya tanya sama teman saya di Sri Lanka, ente sholat zuhur berapa rakaat di sana? 4. Bahasa Arab apa bahasa Sri Lanka? Bahasa Arab. Itu Islam. Nggak ada mentang-mentang di Rusia. Saya pernah di Bremen waktu itu, Jerman Timur. Itu puasa Ramadan mereka 22 jam. Karena baru buka puasa jam 10.15, jam 2:10 sudah sahur lagi. Bayangin. Dan dingin tempatnya. Mereka yang di Eropa lebih bersatu daripada kita. Umat Islam saat ini banyak tapi nggak kompak. Mereka orang-orang kafir, ya, penjahat-penjahat ini, ya,
yang memusuhi Islam sedikit, wallahi sedikit, tapi kompak. Udah kompak, punya duit, wah salam. Udah punya duit, punya TV. Habib, Pak, tahu ketua paguyuban pesantren seluruh Indonesia? Tahu? Jadi seluruh pesantren di Indonesia punya paguyuban. Mau tahu ketuanya siapa? Haritanu. Ya Allah, mau ke mana pesantren kita? Dia bilang speaker masjid kurangi supaya tidak mengganggu saudara-saudara kita yang non muslim. Begitu keluar peraturan kayak gitu, masjid di rumah saya 4 jadi 6. Tambahin. Ngapain dikurangin? Ada yang masuk Islam gara-gara azan, ada. Baru bulan lalu ada wanita tua umur 70 masuk Islam gara-gara tetangga barunya bercadar. Dia udah bilang, wah sebelah rumah saya kayaknya teroris nih, istrinya bercadar. Tapi setiap dia, si oma ini keluar rumah mau ke pasar, yang negor tetangganya itu, pagi oma, sehat oma, gimana kabarnya, belanja apa ke pasar? Cuek aja dia, beli sayur. Setiap hari begitu, sampai akhirnya dia baru mikir, gila, saya bertahun-tahun di komplek perumahan ini nggak pernah negor saya pagi-pagi, kecuali wanita muslim tetangga saya yang baru ini. Habis itu dia datang ke rumahnya, beli makanan, terus dia tanya-tanya soal Islam, masuk Islam. Banyak yang seperti itu. Saya di Bali bikin Bali Mu'alaf Development. Dulu umat Islam di Bali itu hanya 6-7% yang asli Bali ya, bukan pendatang, bukan orang-orang kampung Bugis, kampung Banyuwangi, kampung Madura, bukan. Tapi yang asli orang Hindu Bali masuk Islam itu cuma 6-7%. Karena itu kampung halaman saya dakwah di sana. Alhamdulillah atas izin Allah, sekarang umat Islam di Bali mu'alafnya sudah 26%. Terus meningkat. Karena apa? Karena kita kenalkan Islam pada mereka. Yuk teman-teman semua, teman-teman media, semua yang punya kekuatan di balik laptop dan kamera ini, ayo dakwah Islam. Jangan cuman ribut aja. Oh dia Wahabi, oh dia Aswaja, oh dia... jangan. Capek. Karena apa? Yang senang mereka orang-orang kafir. Nabi sudah menyampaikan, di akhir zaman mereka akan tetap memusuhi kalian. Sampai kiamat pun mereka akan memusuhi kalian, akan memerangi kalian. Sahabat bertanya, ya Nabi Allah, apa yang kau maksud orang-orang Nasrani dan Yahudi? Apa kata Nabi? Siapa lagi? Mereka nggak akan benar ridho. Sedikit-sedikit kita ikut budaya mereka. Halloween, ngapain setan dirayain? Valentine, itu cuman gara-gara coklat bisa jinah mereka. Hamil di luar nikah, terus dia bilang, Ustadz mungkin ini takdir saya, jadi mengikuti seperti Siti Maryam. Lah, nggak gitu urusannya. Datang ke mereka yang kaum LGBT, hancur loh. Anak-anak kita tuh semua acara TV, semua acara berita-berita, semua di medsos-medsos kita itu LGBT semua. Dipengaruhi anak-anak kita semua dengan apa? Dengan kaum homo, gay, lesbian, transgender. Mereka sekarang bagus bahasanya. Ente banci, bukan banci Ustaz. Transgender. Ayo hijrah, sholat yuk, ibadah. Iya Ustadz, maunya juga begitu. Saya ceramah di Bandung, datang dia transgender, bencong, pakai kerudung. Ustadz saya udah hijrah. Nggak gitu hijrahnya. Hijrah balik yang benar, bukan malah ente kerudungan. Oh gitu ya Ustadz, ya. Laki harus jadi, harus apa? Bayangin anak muda sekarang main TikTok.
Yang cowok-cowok lebih lentur daripada perempuan. Ini gimana mau jihad? Allahu Akbar, gimana? Mungkin sekarang kita bisa ketawa, tapi wallahi ini tanggung jawab kita. Bagaimana nanti di depan Allah ditanya, "Hai fulan, kau sudah ajak saudaramu? Kau sudah dakwahi saudaramu? Kau sudah kenalkan Islam pada dia? Tetanggamu ini kau setiap hari dari subuh sampai isya jamaah di masjid. Tapi kenapa tak kau dakwahi tetanggamu?" Belum kita jawab, tetangga kita datang, "Ya Allah ya Rabb, saya kenal bapak ini, saya kenal ibu ini, dia tetangga saya. Kalau ke masjid, kalau mau taklim, kalau mau majelis pengajian, kalau mau sholat berjamaah, itu selalu lewat rumah saya. Tapi demi Allah dia nggak pernah ngajak saya." Ini lidahnya males ngajak, ajak aja. Peduli setan jawabannya apa? "Bro, sholat yuk, jam 3 nih." Isi medsos, dakwahi mereka. Perhatian teman-teman, 30 menit lagi sholat zuhur, yuk kita ke masjid jamaah. Jangan ibu-ibu ayam masak gosong curhat di Facebook. Ya Allah, cobaan apa lagi ini? Ayam gosong apa? Dakwahi mereka. Anak-anak motor kasih stiker di belakang helm, belakang motor, "Bro, sholat jamaah di masjid." Lagi macet, yang di belakang baca, lihat jam, jam 3, udah mau asar, belok dia ke masjid. Pahala nggak? Pahala. Ini udah dakwah nggak mau, ngerti Islam nggak mau, mengenalkan Islam, mengenalkan Nabi nggak mau, ngajak mereka untuk taat kepada Islam nggak mau. Di sekolah-sekolah kalau ada yang udah melihara jenggotnya 3 lembar, celananya udah mulai naik, wow, teman sekolahnya bilang, "Awas, awas, Ustadz lewat, Habib lewat, Habib awas." Diledekin. Ada janda kembang di komplek, tiba-tiba kerudungan, wah, ibu-ibu gempar itu ngomongin, "Ih, tau nggak, itu yang godain suami kita, Jeng." Akhirnya apa? Buka jilbabnya. Kayak kemarin tuh, ada perempuan satu cantik yang di penjara nangis-nangis. Itu dulu hijab, lulusan Gontor. Loh, serius? Iya kan? Coba. Bulan lalu ada seorang perempuan telepon saya, "Bang, tolong dakwahi suami saya. Suami saya murtad." "Oh ya Bu, aduh, siapa nama suaminya?" Begitu cek and recheck, suaminya ustadz, lulusan Kairo Mesir, cum laude, lulusan terbaik LCMA, murtad. Saya nggak habis pikir, sampai bilang sama istrinya, "Bu, saya baru baca kitab 1-2. Suami ibu mungkin udah ratusan baca kitab, nggak mungkin saya bisa mendakwahi dia, sulit kayaknya." Saya tuh belajar kitab itu guru saya ngasih, Ustadz Adi Hidayat. Itu kitab Islam nggak ada yang tipis, tebel-tebel, buka kecil-kecil, gundul. Saya bilang sama Ustadz Adi Hidayat, "Ustadz, yang gondrong aja saya masih susah bacanya, apalagi gundul." Belajar, belajar, baca Quran, belajar, hafalan Quran, belajar. Umat Islam sekarang nggak mau belajar. Kerudung syar'i, sekolah Islam terpadu. Ditanya nama-nama artis K-pop, tahu. Ditanya nama-nama YouTuber, tahu. Ditanya rukun Islam, nggak tahu. Ditanya rukun iman, nggak tahu. Ini kondisi umat kita. Kalau ada ustadz di masjid ramah, rame. Enggak, sepi. Taruh Blackpink di masjid, baru rame. Taruh BTS di masjid, baru rame. Artis Korea tuh taruh di masjid, baru penuh orang masjid. Yuk, teman-teman semua, saya bukan menceramahi atau menggurui. Saya mengajak. Yuk, dakwah yuk. Apa yang kita mampu. Kenalkan Islam pada mereka, kenalkan Rasulullah SAW pada mereka. Baik dia sudah Islam, apalagi belum Islam. Yuk, kita ini umat Islam sudah pegang kuncinya dunia dan akhirat. Jangan jadi orang-orang sombong. Iblis saja sombong, dilaknat oleh Allah. Apalagi kita manusia biasa. Iblis kurang soleh apa? Iblis sholat gak?
Iya. Hafal Quran nggak? Hafal. Pernah lihat Allah nggak? Pernah. Mungkin kongko-kongko sama Allah dulu. Tahu nggak sejarahnya lahir Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tahu iblis? Tahu. Tapi karena sombong, Allah laknat iblis. Maka dari itu jangan jadi kita orang-orang yang sombong. Kita orang-orang Islam yang tahu tentang Islam dan pegang kuncinya dunia dan akhirat. Yuk kita ajak mereka sama-sama ke surganya Allah. Kita kenalkan Islam, kita ajak mereka. Jadikan kader Masyumi, partai Masyumi menjadi kader untuk memberi keselamatan pada mereka semua. Jadikan kita orang-orang di Masyumi ini jadi orang-orang yang punya manfaat buat mereka semua. Tebarkan kebaikan pada mereka semua. Islam gak usah diajarin toleransi, Islam gak usah diajarin cinta kasih, gak usah. Itu memang sejarah dan urat nadinya Islam memang di situ. Ajak mereka, kenalkan Islam. Mungkin Bapak Ibu sekalian akan menemukan orang-orang seperti saya. Orang-orang yang benci Islam, kemudian masuk Islam, kemudian mendakwahkan Islam. Kenalkan Islam pada mereka, ajak mereka masuk Islam sebanyak-banyaknya, ajak mereka untuk sama-sama masuk ke surganya Allah. Insyaallah. Subhanaka wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.